Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome. Ya Tuhan, kita mau bersama-sama pagi hari ini beribadah kepada Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hebat. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berikan sorak-sorai buat Dia, kita mau serukan namanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Kau telah menyertai kaki langkah kami sampai di tempat ini. Sebentar kami memulai ibadah ini, Kau berkati Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kau Tuhan yang maha hadir di tempat ini, dan bagi jemaat-Mu yang menyaksikan
juga hadir buat mereka. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap kami pagi hari ini. Di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kita mau serukan sama-sama namanya yang hebat, namanya yang dahsyat, namanya yang tidak pernah tergantikan oleh apapun.
membawa hati kami lebih lagi untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami membawa pujian dan penyembahan kami lebih lagi kepadamu pagi hari ini Yesus. Segala kerinduan hati kami meluap pagi hari ini untuk Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah tempat pengungsian kami Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat.
catat kami pagi hari ini, Yesus. Tenanglah jiwa kami saat kami berada lekat dengan-Mu, Tuhan. Tenanglah kami saat kami berada dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada perlindungan, ada sukacita, ada kedamaian yang sempurna, Tuhan, yang tidak bisa dunia berikan kepada setiap kami. Jiwa kami haus, Tuhan, haus kepadamu.
Kristus yang luar biasa. Setia buat setiap kami Tuhan. Untuk itu selamanya kami mau memuji Engkau Tuhan. Selamanya kami mau bermazmur buat Engkau. Kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami mau berikan buat Engkau Yesus. Untuk selama-lamanya Bapa. Selamanya aku mau bernyanyi Tuhan. Kami mau bernyanyi untuk Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Ini kami Tuhan pagi hari ini. Mau melihat setiap kami Tuhan. Melihat hati yang rindu untuk menyembah Engkau senantiasa. Untuk memuji Engkau senantiasa Yesus Tuhan. Temukan hadirat Tuhan pagi hari ini. Temukan hadiratnya pagi hari ini. Dia datang menjamah setiap engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu Tuhan.
puji-pujian nyanyian dilantunkan dan dihunjukkan kepadamu selama-lamanya. Baik di bumi sampai ke surga. Khotbah-khotbah akan berhenti, pengajaran-pengajaran akan berhenti pada kedatanganmu yang kedua kali. Tetapi puji-pujian, nyanyian bagi Engkau penebus selama-lamanya di gereja-gereja, di rumah-rumah sampai ke surga. Ketika nafas hidup masih ada dalam tubuh kami, tapi sampai kepada roh. Dan Engkau membawa kami ke tempat-Mu yang kekal di Firdaus, ada puji-pujian. Dan di sana ada orang-orang kudus, malaikat-malaikat, dan makhluk-makhluk surgawi yang memuji-muji Engkau. Hosana, Hosana, kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus bagi Engkau. Itulah firman-Mu kepada kami. Mari saudara datang kepada Tuhan. Dia tidak nampak oleh mata kita, tapi Dia ingin berjumpa dengan engkau. Seorang demi seorang, jangan pasang pertahanan. Blok-blok itu. Mungkin ada saudara yang malu, saya masih banyak dosa, banyak halangan, banyak urusan. Datang saja apa adanya di hadapan Tuhan. Dia datang di sini melawat kita dalam rohnya. Karena Dia berfirman 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Apa adanya, apa adanya, bersua dengan Dia. Oh, lawat kami, lawat kami. Korea bata bata la bata kasakar ya la bata usana. Korea bata la bara la bara la bara la bara la bara ya basika la bara la bara la bara la. Korea la bata ya la bara la bara la bara la bara. Berjumpa dengan Roh-Mu. Firman-Mu kepada kami, didikan-Mu kepada kami, penggembalaan, tuntunan dari Engkau buat kami. Pakai mulut lidah hamba-Mu. Hamba-Mu hanya orang kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, tetapi taat untuk Engkau utus menyampaikan isi hati-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Engkau Roh Kudus yang mengajari kami akan kebenaran, isi pikiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kasih senyum kiri kanan, itulah saudara-saudara kita. Haleluya. Puji Tuhan. Senyum kiri kanan, ya jangan cemberut. Saudara-saudara kita, itulah. Puji Tuhan, sampai kepada tanggal 23 Oktober saudara-saudara tahun 2022 yang luar biasa ini. Dan masih ada banyak sekali hal yang luar biasa yang Tuhan rancang bagi kita sekalian. Termasuk pada hari ini apa yang Tuhan nyatakan, dan hamba Tuhan harus taat untuk sampaikan, teruskan kepada saudara-saudara satu tema mengenai telinga dan lidah. Apa saudara? Telinga dan lidah. Satu tema yang didasarkan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Mari kita membaca bersama-sama. Siap saudara? Hati disiapkan. Membaca bersuara bersama dengan saya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mohon maaf ada yang tercecer, yaitu kata-kata yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata duduknya meloncat ke bawah. Maaf saya ngetiknya agak kurang teliti karena
mata orang tua ya, 63 tahun saudara. Ya, ada nomor urut di situ yang diberi warna merah. Jadi baca jangan terus dilewati, berilah kebiasaan, habit kepada kita saudara. Tuhan mau bicara apa, dengan sabar didengarkan dulu, lalu diperhatikan, maka kemudian nampak kalau dibedah ada urut-urutan, 1, terus 2, lalu disusul, itu susulan-susulan, jadi satu sequel, satu rentetan saudara. Di situ Tuhan memberikan penggembalaannya kepada kita, tuntunannya kepada kita melalui pemazmur tentang pentingnya memperhatikan komunitas bergaul kita dengan siapa. Karena kita diciptakan menjadi makhluk yang tidak soliter atau makhluk individu sendiri. Adam pun ketika diciptakan dia kesepian, Tuhan berikan Hawa. Tapi juga anak cucu dan kemudian berkembang biak, manusia diciptakan menjadi makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa ada orang lain, diciptakan dalam bingkai komunitas. Sehingga orang yang hidup sendirian pasti tidak awet saudara, karena memang didesain sebagai makhluk yang bergaul. Tapi sayangnya tidak semua pergaulan dan kantong-kantong tempat orang terjun dan bergaul itu aman. Maka kemudian diberi satu peringatan, yaitu bahwa lihat ada banyak kumpulan yang aman dan menjadi berkat, kita dididik dan bisa growth, bertumbuh, bukan sekedar growth. Berkali-kali kami para hamba Tuhan, para pastor dikumpulkan, diingatkan dari senior kita, jangan puas hanya dengan crowd. Kalau orangnya banyak, wah hebat, apa artinya itu crowd atau kerumunan? Karena yang penting bukan crowd, kerumunan, tapi growth, yaitu pertumbuhan. Sehingga tahun sekitar 70-80 itu masih kegerakan Roh Kudus, arahnya yang mana hamba Tuhan peka, oh ini bikin KKR di sana, di lapangan sana, bikin KKR ini itu. Tapi Roh Kudus kemudian beralih, memberikan kepada hamba-hamba Tuhan ada cara lain yang kemudian tidak lagi kegerakan lewat KKR orang kerumunan, emosional, ditumpangi tangan, rebah, lalu ya orang kerumunan ratusan pulang bar ya bar. Apa gunanya? Tuhan kemudian mengajarkan kepada hamba-hamba Tuhan bukan crowd tapi growth, bertumbuh, pertumbuhan. Saudara, orang bertumbuh lewat komunitas, orang bertumbuh lewat pergaulan, ada take and give. Ada di mana ia diberkati mencontoh belajar dari orang lain, take, tapi juga give, take and give, jadi menjadi berkat. Seperti firman Tuhan, engkau menjadi terang dan garam. Ya, memberikan teladan, memberikan berkat lewat teladan-teladan, bimbingan, dan orang mencontoh kita hal-hal yang baik. Tetapi kita sendiri juga belajar. Saudara, itu hanya dimungkinkan dalam satu interaksi, aksi berbalas-balasan namanya interaksi. Komunikasi dan interaksi berarti butuh orang di sekitar. Tapi tidak semuanya komunitas itu aman. Maka kemudian dinyatakanlah di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang tak pertuhan. Yang isinya duniawi terus, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, lalu yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maka ada urutan-urutan yang patut kita perhatikan. Orang bukan kumpul 1-2 menit, tetapi yang duduk dalam kumpulan. Duduk dalam kumpulan berarti bukan 1-2 menit, tetapi mengambil waktu. Nah, waktu bergerombol, waktu berkumpul itu kemudian saudara terjadi sesuatu yang sangat potensial, yaitu ada telinga dan ada lidah.
Karena orang berbicara, orang mendengarkan. Gantian sini yang berbicara, satunya mendengarkan. Ada 3 atau 4 orang, ada telinga, ada lidah. Ada talking, tapi juga ada listening. Bukan sekedar hearing pakai telinga, tetapi listening, jadi memberi perhatian. Nah disitulah saudara ada obrolan-obrolan, ada omongan-omongan, cerita-cerita, ada yang mendengarkan, ada yang bercerita lalu dipertukarkan. Disitulah kemudian nomor 2 yang disebut nasihat. Tidak selalu berupa petuah resmi, tetapi dari mengobrol itu lalu muncul, oh ada ide yang seperti ini ceritanya bapak itu, ceritanya si adik itu, muncul sesuatu saran yang belum tentu itu adalah sesuatu yang sengaja diberikan, tetapi ketika orang mendengar, saudara, maka kemudian menjadi semacam nasihat, menjadi advice. Lah kalau itu mengendap, kemudian saudara dibawa pulang, sudah pulang keluar dari komunitas itu, ada acara lain yang didengar tadi dari kumpulan itu, beberapa di antaranya disisihkan, oh ini enggak perlu, ini enggak bisa, tapi ada yang agaknya bagus ya, lalu menjadi jalan, menjadi suatu metode, menjadi suatu cara saudara. Yang satu apa? Kumpulan, dari kumpulan lalu apa? Nasihat, ada saran, ada ide yang diterima. Yang ketiga apa? Jadi jalan saudara. Yaitu kalau baik, tetapi tidak semuanya baik. Saya tidak menyebut tempat, tapi ada bapak-bapak yang kalau malam tidak kerasan di rumah tetapi mesti ke wedangan, dicari mesti ketemu. Nah di wedangan itu tidak hanya ada kopi, ada getuk, ada belanggreng, tetapi juga ada telinga dan lidah. Ada yang cerita sini dengan bapaknya yang jual, ada pengunjung lain. Lalu saudara, tidak semuanya baik. Ada cerita politik, ada cerita sosiologi, ada cerita yang aneh-aneh, ada yang baik tapi juga ada yang tidak baik. Sehingga kemudian begitu pulang bulan kedua, bulan ketiga, satu tahun kedua istrinya melihat ada perubahan. Kok ada kebiasaan begini, habit yang seperti ini, didapatnya dari mana importnya? Dari wedangan. Ya kalau di wedangan itu himpunannya orang-orang bergaul serawung yang aman, tapi tidak semuanya aman saudara. Itulah pengaruh dari telinga dan lidah dalam komunitas. Maka firman Tuhan memperhatikan, memberi perhatian, berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dari dengar kata orang, dicontoh, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh saudara. Ada seorang lagi yang kemudian bicara tentang pinjol, yang sekarang dicari-cari polisi itu saudara. Ya, loh kok omongannya begini didengarkan oleh istrinya, omongan apa? Yaitu pinjam sebanyak-banyaknya. Nanti ndak usah bayar. Loh gimana toh mas? Ya kan ndak betul ya. Pinjam sebanyak-banyaknya dari pinjaman online. Tinggal tek. KTP dipasang sini, dipotret, dikirim. Ada kiriman uang. Pinjam sebanyak-banyaknya, ndak usah dikembalikan. Loh kan jahat toh mas. Terus jawabnya apa? Argumentasinya si suami. Itu kan di luar hukum, ya, ilegal. Jadi pikirnya kalau itu ilegal, saya bisa pinjam semaunya, saya kerjain dia. Yang jahat siapa kalau begitu? Ilegal ya salah, tapi yang pinjam ngemplang juga salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dapatnya tuh dari mana? Anda seperti itu kok omongannya begitu, si ibu, si istri ini bergaul dengan seseorang, komunikasi. Loh kok omongannya sama? Oh kumpulannya di sini, ya tadi di wedangan tadi. Oh dapatnya si suami import dari omongannya tetangga yang juga ngopi. Ya lalu cerita-cerita dia dapat ide kok omongannya sama. Sehingga seseorang kemudian menegur, jangan gitu ya Pak, jangan gitu. Meskipun itu ilegal pinjol, tapi kan dia juga orang kerja. Kalau dia ilegal ya urusannya sama pemerintah, tapi Bapak jangan ikut-ikut jadi orang jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka firman Tuhan itu memperhatikan, duduk sama siapa, ngopi sama siapa, ya makan getuk belanggreng sama siapa, komunitasmu siapa.
Karena di situ dengan kumpul-kumpul itu nomor satu muncul apa? Ide, itu yang disebut nasihat nomor 2. Terus ketiga apa? Muncul jalan, kiat-kiat, cara-cara. Ya kalau betul, tapi kalau berdosa maka orang kemudian tular menular dosa. Itu peringatan Mazmur 1 ayat 1. Belum yang lain-lain, saya baru memberi contoh yang pertama. Terus yang kedua, saudara lihat. Komunitas memproduk habits. Jadi dengan siapa kita kumpul, itu memproduk kebiasaan atau habit. Jangan kamu sesat, kata Paulus ketika diutus Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi meskipun dari kecil sudah mengenal sopan santun, kalau bertamu bilang kulonun atau permisi ketuk, lalu yang punya rumah mempersilahkan monggo pinara atau silahkan duduk lalu masuk. Ada tata cara lain, tata cara makan, tata cara bertemu orang, tata cara berpisah dengan orang. Tapi karena bergaul dengan komunitas baru, lalu dikatakan di situ pergaulan buruk merusakkan apa yang sudah dirintis sejak bertahun-tahun itu, saudara. Jadi rusak, habitnya berubah. Nah, tentu ini adalah hal yang merugikan yang diperingatkan dalam surat 1 Korintus. Karena Tuhan mengendaki pengembalaan itu dari kebiasaan tidak baik lalu punya komunitas yang baik. Yang diutus oleh Tuhan sehingga punya habit baru. Ya saudara, sehingga mengimport, mengambil dan lalu bisa memproduk kebiasaan baru yang baik. Meskipun awalnya sejak dari kecil lahir dan dibesarkan dalam kalangan yang tidak baik. Terus berikut lagi. Sosialisasi produknya penularan. Ada telinga, ada lidah. Ada cerita-cerita, ada jawaban. Ada tukar-menukar ide. Terjadi penularan, saling belajar. Amsal 13 ayat 20. Mari dibaca 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Malang M-nya kecil. Tidak boleh salah tulis, kalau Malang M-nya besar letaknya di Jawa Timur, ya Malang. Maka banyak sekali generasi sekarang tidak memperhatikan Allah A kecil, ya bapakku bab B kecil. Huruf besar, huruf kecil lain. Kalau Malang ini bukan Malang kota tetapi Malang itu sial begitu loh, sial ya. Siapa bergaul dengan orang berhikmat, punya hikmah, wise, tidak ngawur nabrak-nabrak. Ada banyak ide, dia mengerti tentang kalau jalan buntu minta kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus yang berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup. Karena aku tidak punya jalan, mentok. Kenapa memberi saran? Karena wise, punya firman. Bergaul sama orang seperti itu ketularan. Aku tidak punya jalan, berseru kepada sang jalan, kebenaran dan hidup. Itu salah satu saja dari secuil apa? Wise, hikmah atau hikmah. Bergaul sama orang berhikmat, bijak, ketularan hikmat. Aku tidak punya jalan, ya berserunya sama sang jalan. Karena sang jalan bukan hanya something. Jalan R. Suprapto, jalan apa tendian, itu something. Just something, cuma sesuatu. Padahal kita punya someone. Bukan sekedar something, tapi someone. Jalan yang adalah punya nyawa, punya perasaan, punya kebaikan dan bersuka cita. Saudara, itu contoh dari apa? Bergaul dengan orang bijak, kita ketularan. Atau kita gilirannya diutus, kamu yang sudah punya sepotong kebijakan, lalu ditemui oleh seseorang, dia butuh engkau, terjadi pemuritan, terjadi impartasi, saudara. Maka apa? Tertular. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi orang bebal, orang yang tidak benar, habitnya, kebiasaannya tidak baik, tetapi diberitahu nekat, terus di situ namanya bebal alias ngeyelan. Ya, bebal tegar tengkuk, lalu jurusannya kemana? Malang.
perhatikan kata to be, menjadi to be. Maka saya tertarik memberi warna merah. Karena apa? Bergaul dengan siapa? Bergaul dengan siapa muncul habit, kebiasaan. Kalau kebiasaan jadinya apa? Karakter memperanakkan karakter anakan. Lalu kalau itu sudah menetap permanen menjadi personality, kepribadian. Sudah tertancap, ya, tertancap kuat, namanya kepribadian. Kalau masih watak atau karakter masih bisa berubah, watuk bisa diobati, watak juga masih bisa diobati. Tapi kalau tertancap jadi personality, kepribadian sudah tertancap dalam, maka menjadi orang yang kepribadiannya seperti apa sangat ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul, kita kumpul-kumpul sama siapa. Saudara, dalam satu minggu kita berkumpul hari Minggu di sini. Tapi Seninnya sampai Sabtu kita kumpul dengan siapa, aman atau tidak. Kalau memang saudara diutus untuk menjadi berkat, ada orang lain butuh pemuritan saudara yang kemudian jadi garam dan terang. Oke, minta Roh Kudus yang membuat saudara pandai. Tetapi kalau gilirannya Senin sampai Sabtu saudara yang dimuridkan, pastikan bahwa memang itu membuat saudara menjadi wise, hikmah, berhikmat. Sebab kalau salah bergaul apa? Jadi malang, M kecil, yaitu sial. Terus lagi halaman yang berikut kita lihat. Saudara, himpunan komunitas Kristen itu bukan sekedar kumpul-kumpul, tetapi himpunan persekutuan Christian Fellowship itu ada wibawanya yang dunia tidak lihat. Nah, sedih sekali saya saudara, ada banyak anak Tuhan yang tidak melihat kewibawaan ini. Terus terseret dengan kacamata dunia. Apa itu ya, diremehkan. Padahal saudara ada wibawanya luar biasa. Siapa? Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku yang merah saudara. Bukan sekedar kumpul-kumpul tetapi apa? Bukan dalam nama partai politik. Kumpul-kumpul bukan dalam nama hebatnya perusahaan. Kumpul-kumpul bukan dalam nama satu orang yang dominan. Tapi berkumpul dalam namaku, nama Tuhan Yesus. Ada wibawa, ada kuasa. Kalau kumpul di situ, Tuhan katakan apa? Aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi benderanya yang diekspos itu bukan nama pribadi yang menonjol. Oh, ini dermawannya, ya ini donaturnya, ini nama perusahaannya, oh, ini partainya. Ya, benderanya itulah yang dipuja, yaitu kumpulnya dalam nama partai, kumpul dalam nama apa? Yaitu urusan dunia saudara. Tetapi kalau saudara berhimpun, meskipun sederhana, di satu rumah yang sederhana, maka saya senang pembimbing teen sudah mulai, yuk daripada apa ya, di sini bosan, bisa cari tempat lain kreatif. Kalau enggak musim hujan bisa dicari yang di rumput. Musim hujan ya sudah yang ada atapnya di mana. Lah nanti ada biayanya. Kalau ada niat Tuhan berikan jalan. Entah lewat pribadi yang digerakkan hatinya, entah lewat komunitas saudara. Kumpul dalam namaku. Meskipun orang dunia ngenyak ya saudara, apa itu bawa gitar, alah apa itu ya kuno dan sebagainya, enggak usah dengarkan. Setan memang selalu mengejek. Maka tadi Mazmur 1 ayat 1 apa? Berbahagialah orang tidak kumpul-kumpul dalam himpunan apa pencemooh, bisanya cuma mengejek. Saudara, 1 minggu itu kurang, 7 hari cuma kumpul di sini. Itulah sebabnya orang Yahudi punya 3 komunitas. Selain di bait Allah mereka membawa korban, ada sapi kalau ekonominya memungkinkan. Saya ekonomi menengah, oh sudah bawa domba. Tapi ada yang orang miskin membawa burung tekukur, juga dihalalkan menjadi korban persembahan buat Tuhan. Cukupkah di bait Allah? Enggak, ada tempat ibadah Yahudi namanya sinagoge. Sinagoge orang berkumpul lebih akrab. Karena firman Tuhan dibacakan, kalau enggak ngerti tanya, ada Bible study. Cukupkah itu? Tidak. Firman Tuhan juga mengajarkan bait Allah, ada sinagoge, ada dari rumah ke rumah. Sebab kalau enggak saudara ini kosong.
kemasukan dunia. Kita mengimpor hal-hal yang tidak baik. Karena cuma satu kali dari tempat ibadah itu kurang. Dunia pengaruhnya begitu kuat. Siapa bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa, ada kasih, saudara. Di situ ada yang dialirkan dari Tuhan yang punya nama itu. Aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi bukan hebatnya yang ketuanya, bukan hebatnya pengurusnya. Tidak, semua sama. Semua butuh dan haus. Dan Tuhan datang. Tidak kelihatan mata, tapi terasa di sini, saudara. Ya, terus lagi. Waspadai banyaknya komunitas berbahaya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kumpul-kumpul tapi kemudian ngisap narkoba. Kumpul-kumpul lalu mengincar yang tidak baik. Saya sungkan nyebutkan satu persatu. Ada banyak celakalah anak-anak pemberontak, ada yang sudah bukan anak-anak, umur 51, 2 sudah keluar uban, tapi mentalnya masih anak-anak. Ya kumpul di situ, jiwanya pemberontak karena tidak taat sama firman. Kumpul-kumpul tapi hanya untuk sesuatu yang bukan bimbingan Roh Kudus. Lalu apa yang didapat? Dosanya bertambah-tambah. Karena ada telinga, ada lidah, ada komunikasi. Ada kumpulan, ada teh, ada kopi, lalu ada cerita-cerita, lalu dapat ide baru. Lalu muncul suatu jalan, suatu metode yang dia pakai, habit, kebiasaan jadi karakter bertahun-tahun tertancap jadi personality, kepribadian. Bahaya anak-anak pemberontak. Saudara, waspada, tidak semua komunitas itu aman. Saya bukan anti yang namanya apa tuh lupa. Ya pokoknya lulus SD terus mau ketemu lagi namanya apa lupa, saudara. Ya grup gitu. Orang-orang heran, lu bukan menjelek-jelekan enggak, tapi saya ingin yang mau konsentrasi kepada hal yang Tuhan mau berikan. Lu kok keluar toh dari grup alumni SD? Kan asik bisa ngobrol-ngobrol. Saya tuh enggak tahan, saya bilang. Celung dibuka, cuma obrolan enggak mutu, aduh ya. Nah, terus lah Pak, mereka panggil Mas Tri enggak mau bergaul sama kami. Bukan begitu, Anda bergaul sama saya satu-satu aja, satu atau dua orang. Tapi kalau pating celebung, omongan enggak mutu, kepala saya sudah terbatas ya. SD keluar, pamit dengan sopan. SMP juga digitukan, lu kok keluar Thomas ya. SD keluar, SMP ya saya keluar dari grup di WhatsApp itu alumni SMP PSKD di Kebayoran Baru. SMP saya dulu lulus di belakang Blok M itu, SMP PSKD 4. Ketiga keluar lagi, alumni SMA Negeri 2. Bukan saya anti teman-teman enggak, tapi enggak tahan, celung-celung cuma omongan ya bercanda 1-2 kali ada, tapi kok banyak meme tulisannya meme ya, gambar aneh-aneh yang ya buang waktu lah begitu. Kalau ada hal serius hubungi saya, kontak 1-2 orang, satu dengan satu begitu baru tenang. Jadi 3 grup itu saya keluar semua. Dan mereka maklum karena saya mengemukakan alasannya ya saudara. Tidak semua grup itu aman. Coba periksa dengan siapa saudara kumpul. Tuhan kendaki atau tidak. Engkau dibangun atau tidak. Ada telinga, ada lidah. Karena di situ ada komunikasi, ada interaksi, ada kumpulan, ada cara-cara kiat-kiat. Lalu ada sesuatu yang dipakai menjadi jalan menjadi habit, kebiasaan menjadi apa? Karakter kalau tertancap erat menjadi personality, kepribadian saudara. Ya, lihat berikut lagi. Bait Allah, sinagoge, rumah jemaat.
kita melihat pattern atau pola yang ada dalam kitab suci dicontoh saudara ya. Tidak cukup umat Tuhan itu cuma beribadah di dalam bait Allah. Di situ imam-imam yang mengajar, tapi juga jemaat yang datang memberi persembahan. Ada interaksi, tapi juga ada namanya sinagoge di mana orang dibacakan kitab suci, kemudian ada tanya jawab, studi, Bible study. Cukupkah? Tidak, ada dari rumah ke rumah. Nah, gereja kita punya ibadah minggu tapi juga ada I care. I care itu lebih mirip yang mana yang kanan, di rumah jemaat. Kita bisa dialog, karena kalau di dalam bait Allah ya kurang saudara. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran, perhatikan yang biru-biru, melanjutkan pengajaran. Artinya apa? Penggembalaan tuntunan dari firman Tuhan yang diajarkan itu harus ada lanjutan. Melanjutkan, jadi ada terusannya. Melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah kemana? Di rumah-rumah yang merah. Dan orang memberitakan Injil tentang Yesus, Injil diberitakan. Bawahnya sementara itu ia mengajar di rumah ibadat. Ada rumah-rumah jemaat, tapi juga ada sinagoge. Itu pada masa, kalau tidak salah di Surabaya atau di Sulawesi Utara ada sinagoge. Saya lihat meskipun diprotesi oleh pihak tertentu, ada mula museum Yad Vashem, di mana jutaan orang anak-anak Abraham jadi korban itu. Museum Yad Vashem di Manado kalau tidak salah ya. Waduh, yang protes ini itu. Tapi itu umat Tuhan saudara. Ada gereja, ada sinagoge, ada rumah-rumah. Yang di rumah-rumah gimana supaya tidak merepoti yang punya rumah, yaitu hal teknis bisa dibicarakan ya saudara. Tidak selalu untuk merepotkan. Terus lagi, ayo. Komunitas Kristen sifatnya family fellowship. Jadi bukan satu pertemuan dengan protokol politik, dengan protokol yang dipatok dari segi-segi aturan lain yang lain saudara, tetapi ciri khasnya mari dibaca Efesus 2 itu, lihat di situ, demikian kamu bukan lagi orang yang pendatang, melainkan kawan sewarga, orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Ya, kalau di sini selesai pulang gimana bisa bergaul lebih erat, tapi kalau dari rumah ke rumah diberi kesempatan saling menyapa, seperti kata firman Tuhan, belajar untuk saling memberi salam ya. Oh rumah, apalagi yang ketempatan itu kita sekaligus besuk, mendoakan rumahnya, mendoakan keluarganya, ada masalah apa, ada sukacita apa saudara. Jadi juga ada besuk, visitasi, bergilir. Itu kekeluargaan, anggota keluarga Allah. Tapi kalau itu diabaikan, ya sudah kita Kristen kering, ngertinya cuma ibadah minggu. Lah ibadah minggu aja kalau ngeblong, tapi acara dulan-dulan ikut kan ya gimana mentalitas kita saudara ya. Jangan ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah. Masing-masing secara bergilir, terus bawahnya apa? Makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati. Loh kok pakai makan tulus hati itu maksudnya apa? Kekeluargaan, fellowship. Maka makan ketika diadopsi di dalam doktrin Kristen menjadi ritual makan, alat ramah tamah, alat yang dikuduskan menjadi sarana untuk fellowship di dalam kekristenan. Makan bersama-sama dengan gembira, ada ramah tamah, saudara, tidak secara resmi, dengan tulus hati. Itu komunitas yang disediakan di dalam gereja mula-mula, gereja purba, saudara, lalu dijiplak dan diteruskan oleh gereja-gereja masa kini. Ya, terus lagi, growth, pertumbuhan, jangan crowd. Apa gunanya orang banyak kumpul ratusan orang tapi tidak bertumbuh? Ya, hamba-hamba Tuhan ternyata di luar sinode gereja kita juga sama. Saya ikut beberapa seminar itu, ternyata didikan Roh Kudus sama. Sudah bukan zamannya
kegerakan KKR orang dikumpulkan ratusan orang bar ya bar, tidak ada pertumbuhan. Apa itu ya? Ditumpangi tangan, jatuh tapi hidup tidak berubah. Apa gunanya? Karena Tuhan mementingkan apa? Growth, pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu butuh satu bentuk pertentangan dan perjuangan. Ada saatnya sukar, Tuhan tolong, kehabisan nafas, Tuhan tolong lagi, bergaul lagi, saudara, dilatih, ada tutornya dan butuh komunitas untuk sharing. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ada satu level tertentu dari pemuritan yaitu lidah, tongue, ya. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Oh, aku bisa berdoa untuk teman di sini. Oh, aku bisa sharing di sini pakai lidah. Ya, setiap pagi ia mempertajam apa? Pendengaranku. Ada listening, tapi juga ada talking, ada speaking. Ada talking, speaking pakai lidah. Tapi juga ada apa? Pendengaran. Menjadi tong sampah yang baik. Kalau di sini mau cerita-cerita yang rahasia, malu, saya punya pergumulan ini karena orang banyak. Tapi kalau dalam komunitas lebih kecil, bisa lebih agak terbuka yang seizin saudara bisa share. Terus yang lain ya menjaga, oke kita jaga di dalam kelompok ini saja. Mendoakan saudara kita yang baru susah masalah ini, saudara. Lalu yang lain-lain jadi tong sampah yang baik, ya. Keluh kesah, plung, ya. Satu kemarahan, plung. Satu kekecewaan, plung. Ketakutan, plung. Ada tutupnya, bukan ember yang sobek. Kalau ember sobek lalu ke pasar ya cerita temannya gini-gini loh. Ya gini-gini menyangkut Pak Lurah, menyangkut apa. Ember black borot, bukan, tapi tong sampah yang baik. Menerima keluh kesah. Teman-teman menjadi wadah sampah buat rekannya. Itu kasih. Karena kasih bukan hanya give tapi juga take. Kasih bukan hanya memberi tetapi juga mengambil, menampung sampah-sampah saudara-saudaranya. Fellowship, itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita saudara. Amankah komunitas kita? Nah, itulah pertanyaan yang harus kita jawab. Masih ada? Mari tutup mata dalam suasana doa. Syukur, syukur. Syukur, syukur. Engkau sudah memberi contoh penebusku bahwa engkau punya komunitas 3 orang. Yohanes, Petrus dan Yakobus. Terima kasih engkau punya komunitas 12 orang murid. Terima kasih engkau punya teladan komunitas 70 orang murid. Dan banyak murid-murid yang lain yang ada di loteng Yerusalem tempat Roh Kudus hinggap. Pimpin kami, pimpin kami. Selamanya ku bernyanyi buat engkau. Selamanya ku bernyanyi. Di komunitas ada nyanyian indah buat Tuhan Yesus. Di komunitasmu engkau hadir. Dan nyanyian itu tempat rohmu bersemayam, memberkati kami, mendidik kami. Oh, selamanya ku bernyanyi. Segalanya kan ku beri, Halus. hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya, Selamanya ku bernyanyi. bisikanlah. Kau pegang hidup, Keras. segalanya kan ku beri, hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi.
semua yang ku punya Ya, sesuai rencanamu. rencanamu. Ku percaya padamu, kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku. kaulah Allahku, kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Terima kasih Bapa, Engkau kuduskan apa yang dipersembahkan oleh jemaatmu seberapapun yang ada. Engkau sucikan sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan melalui gereja ini. Kami mengangkat kedua belah tangan kami dengan hati yang berserah kepada Engkau. Ada nyanyian-nyanyian yang indah di mana Engkau hadir bersemayam di atas puji-pujian kami. Bukan hanya di dalam ibadah minggu, tapi juga dari rumah ke rumah. Berkati care yang kami adakan, yang kami selenggarakan dari rumah ke rumah. Begitu juga persekutuan-persekutuan teens, anak-anak remaja, pemuda, dan akan ada yang menyusul. Engkau hadir di dalamnya. Biar kami belajar, dimuridkan untuk bertumbuh di dalam Engkau. Curahkanlah berkat ya Bapa dari tahtamu di surga. Berkat dari Sang Putra yang tunggal, penebus kami Tuhan Yesus Kristus. Serta penyertaan dan didikan untuk bertumbuh oleh Roh Kudus pada hari ini. Sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Salam perkasa. Ya, semua yang melayani. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku selalu selah. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku selalu menuju selamanya. Kuasa